Pemerintah Kabupaten Kediri terus mendorong peningkatan produksi padi guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana saat menghadiri kegiatan tanam, panen, dan pelepasan pengiriman padi ke Jakarta di area persawahan Desa Mekikis, Kecamatan Purwo Asri pada Rabu 23 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Mas Dito itu menjalin kerjasama strategis dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD PT Food Station Cipinang. Kerjasama itu diwujudkan dalam bentuk kontrak farming dan pembelian hasil panen padi milik petani Kabupaten Kediri. Untuk tahapan pertama setelah MOU tersebut dilakukan pengiriman beras PK1 sebanyak 40 ton yang dihargai Rp10.800 per kilogram. Setiap bulannya, PT Food Station Cipinang Jaya membutuhkan beras 82.000 ton. Sehingga dengan surplusnya produksi padi di Kabupaten Kediri, peluang besar untuk mengirim hingga ke luar kota. Ia menambahkan dengan adanya kepastian harga dan kebutuhan beras yang harus dipenuhi PT Food Station Cipinang setiap bulannya, diharapkan dapat lebih memacu semangat petani padi di Kabupaten Kediri. Kegiatan tanam dan panen ini merupakan bagian dari gerakan tanam serentak nasional di 14 provinsi yang juga dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto secara virtual dari Kabupaten Banyuasin, Sulawesi Selatan. Turut hadir dalam acara Forkopimda Kabupaten Kediri, jajaran PT Food Station hingga perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta kelompok tani dan tamu undangan lainnya. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana bersama jajaran Forkopimda serta Direktur PT Food Station Cipinang secara langsung melaksanakan gerakan tanam dan panen padi serentak bersama Presiden Republik Indonesia di area persawahan Desa Mekikis. Mendukung ekosistem ketahanan pangan dimulai. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Baik, kita juga tadi dari arah utara ke selatan, sekarang dari selatan menuju ke utara untuk memanen padi ini ya, dengan alat combine ini atau bisa dibilang ini adalah alat untuk memanen atau memotong padi. Ini merupakan kerja bareng yang sangat istimewa dan luar biasa, dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga tentunya pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka mendukung ekosistem ketahanan pangan. Oke. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim, panen bersama kontrak farming 2025. Kerjasama antar daerah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah Kabupaten Kediri. Bersama-sama kita ucapkan sukses. Mohon diangkat tinggi boleh sedikit. Ya, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sukses untuk kita bersama. Selain tanam dan panen padi, Bupati Kediri juga secara simbolis melepas pemberangkatan pengiriman perdana beras pecah kulit mitra bisnis dan kontrak farming Kabupaten Kediri ke PT Food Station Cipinang Jaya atau Perseroda Jakarta. Hasil panen ini akan langsung dikirim ke gudang PT Food Station Cipinang Jakarta. 1, 2, 3. Ya. Iya, alhamdulillah. Pecahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Kediri berbudaya. Bapak Ibu hadirin kami hormati, kami ucapkan selamat datang di area persawahan Desa Mengkikis, Purwoasri, Kabupaten Kediri, dalam sebuah agenda yang sangat istimewa sudah kita ikuti bersama tadi di awal, yaitu tanam padi serentak bersama Presiden Republik Indonesia dan penandatanganan kerjasama antara PT Food Station Cipinang Jaya Perseroda dengan BUMD dan kelompok tani Kabupaten Kediri. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita di kesempatan siang hari ini, secara bersama kita juga akan mendengarkan laporan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri yang kami hormati, Bapak Sukadi, kami persilakan. Dalam laporannya, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Dispertabun Kabupaten Kediri, Sukadi, menjelaskan bahwa untuk mendukung target tersebut dilakukan penambahan lahan tanam seluas 2.700 hektar agar bisa mengejar kekurangan 14.000 hektar dari target nasional. Tahun ini, Mas Bu, kami laporkan kami sudah berkoordinasi dengan lintas sektor. Insya Allah tahun 2025 ini kami bisa menambah sumur sekitar 900 titik. Dari 900 titik tersebut, kami berharap ada tambahan luasan lahan seluas 2.700 hektar. Sehingga target dari kementerian tersebut akan kami penuhi kurun waktu 4 tahun. Dengan catatan konsisten, setiap tahun kami harus membuat sumur sebanyak 900 sampai 1.000 titik. Yang kedua, Mas Bu, terkait dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kediri, dalam hal ini PD Canda Birawa maupun kelompok usaha bersama, kami laporkan kepada Mas Bupati hari ini kami sudah melonsing pengiriman beras pecah kulit 1 sebanyak 40 ton. Dari 40 ton tersebut, per kilonya dihargai oleh Food Station 10.800. Dan dari kondisi di lapangan yang ada, kami laporkan kepada Mas Bud bahwasanya terkait harga panen gabah kering sawah itu oleh Bulog sudah diambil dengan harga 6.500, dan dari Food Station yang kerjasama dengan KUB ini
juga menyarankan dan memerintahkan kepada mitra untuk membeli gabah petani sebesar 6.500, dan semua yang dibeli oleh KUB bisa untuk dikirim ke food station. Yang ketiga, Mas Bu, kami laporkan juga tahun ini food station melaksanakan kontrak farming dengan KUB. Harapannya tahun ini ada 500 hektar tanaman padi yang itu nanti akan diserap oleh food station. Yang keempat, kami laporkan juga kepada Mas Bu, hari ini kontrak farming antara food station dengan Gapok Tan Manunggal Sejati Desa Mekikis akan memberikan bantuan benih padi sebanyak 500 kg. Kami sangat berharap adanya kerjasama ini selain komoditas gabah, nanas maupun cabai. Cabai izin Mas Bu juga sudah dilaksanakan pelaksanaan pengiriman cabai dari Kediri ke food station. Demikian juga untuk nanas akan segera kami tindak lanjuti. Dan Bapak Ibu hadirin kami hormati, berikutnya mari bersama kita juga akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama PT Food Station Cipinang Jaya yang kami hormati, Bapak Karyawan Gunarso. Kami persilakan dan boleh berikan tepuk tangan untuk beliau yang luar biasa ini. Sementara itu, Direktur PT Food Station Cipinang Jakarta, Gunarso Karyawan, mengungkapkan bahwa kerjasama dengan petani di Kediri sangat potensial untuk terus dikembangkan. Tahun ini, pihaknya mulai dengan kontrak 500 hektar dan membuka peluang untuk diperluas hingga 1.000 hektar pada tahun berikutnya. Kami juga sudah diskusi banyak dengan Pak Asisten yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian. Ternyata banyak potensi di Kediri yang mungkin ke depan bisa kita kerjasamakan. Pak Bupati, salah satu produk, mungkin nanti ada dari Bank Indonesia, kalau salah saya dikoreksi aja Pak. Salah satu atau dua produk yang menyebabkan inflasi Jakarta setiap bulan terjadi, itu adalah cabai keriting dan cabai rawit. Saya sampaikan tanya kepada Pak Asisten, Pak Dirut, kami juga ada cabai. Cabai apa Pak? Saya bilang, keriting dan rawit juga ada. Saya bilang, insya Allah Pak, kita juga akan serap untuk memenuhi kebutuhan, terutama stabilisasi harga cabai di DKI Jakarta. Dan ada beberapa produk lain Pak Bupati yang sudah kami jajakin bersama Pak Asisten dan jajarannya, antara lain nanas gitu ya. Ini juga potensi yang bisa kita kerjasamakan. Nah insya Allah Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kediri, maka Jakarta ditopang, dibantu untuk mempertahankan ekosistem ketahanan pangannya. Ini hadir bersama kita yang akan memberikan arahan sambutan untuk kita bersama, Bupati Kebanggaan kita bersama, Mas Hanindito Himawan Pramana, kami persilakan. Bupati Kediri Mas Dito dalam sambutannya mengatakan saat ini Kabupaten Kediri mengalami surplus padi hingga 80 ton. Dengan jumlah petani mencapai 140.000 orang, luas tanam padi di daerah ini ditargetkan mencapai 63.000 hektar lebih dengan produktivitas ideal 8 ton per hektar. Bapak Ibu semua, mayoritas penduduk Kabupaten Kediri hari ini adalah petani. Kurang lebih ada 140.000 petani yang ada di data kami. Dan khusus daerah Purwasri, memang Purwasri ini adalah denyut nadinya komoditi beras. Saya harus akui Purwasri ini memang denyut nadinya komoditi beras. Tapi juga harus dijaga, per hektarnya itu harus mencapai kata ideal panennya. Jangan sampai 1 hektar panennya cuma 3 ton, cuma 4 ton. Syukur-syukur panennya sudah bisa sampai 8 ton. Itu alhamdulillah tuh kalau bisa sampai 8 ton. Kita barusan juga mengikuti bersama agenda tanam serentak yang nanti akan dilakukan oleh Bapak Presiden, di mana target tanam padi di Kabupaten Kediri adalah 63.323 hektar. Ketahanan pangan memang menjadi konsentrasi Bapak Presiden hari ini karena
memang harus kita akui dengan kondisi global hari ini yang tidak menentu, maka kita perlu memastikan bahwa komoditas-komoditas pertanian, khususnya beras, cabai, itu tetap terjaga di Kabupaten Kediri. Bapak Ibu semua, kita tentunya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mewakili petani, Pak, dan mewakili pemerintah daerah Kabupaten Kediri mengucapkan terima kasih atas kehadiran, atas kerjasama, atas komunikasi yang sangat luar biasa antara kami pemerintah daerah Kabupaten Kediri dengan Food Station Cipinang. Semoga ini bukanlah akhir, tapi ini adalah awal. Dan tadi tidak lupa Pak Direktur Canda Birawa, tantangan Bapak banyak Pak jadinya Pak. Jadi jadi indikator kinerja Bapak nanti. Kalau Bapak nggak bisa, ya saya nggak minta Bapak ngejar kayak Food Station Cipinang lah. Tapi minimal Bapak kejar ya seperempatnya Food Station Cipinang, itu sudah bagus banget buat saya. Nah ini nanti akan masuk indikator kinerja Bapak. Kita akan cek nanti di akhir tahun ini kira-kira Bapak bisa penuhi atau tidak. Bapak Ibu semua, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini memberikan manfaat bagi para petani di Kabupaten Kediri. Dan tentunya jika harga ini fluktuatif, jenengan tidak perlu khawatir, karena sudah ada yang mau menyerap. Tinggal kembali kepada teman-teman petani. Jenengan mau meningkatkan produksi panennya enggak? Jenengan mau sejahtera enggak? Memang tantangan itu pasti ada, tapi saya berharap teman-teman petani siap, dan dari BUMD Canda Birawa juga siap, karena kita dalam hal ini ya kita harus banyak belajar dari Food Station Cipinang. Saya rasa demikian. Matur sembah nuwun, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen tersebut turut ditandatangani sejumlah dokumen kerjasama penting, diantaranya nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama antara BUMD PD Canda Birawa Pemkab Kediri dengan PT Food Station Cipinang, serta kontrak antara Food Station dan Kelompok Usaha Bersama atau KUB Panjalu Purwoasri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penandatanganan MOU BUMD Food Station Cipinang dengan BUMD Perusahaan Daerah Canda Birawa Pemkab Kediri, KUB Panjalu, Koperasi Landung Mulyo, dan PT Berkawan mudah-mudahan dilancarkan dan dimulai. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ya. Oke. Baik, dan nanti lakukan foto bersama, dan nanti bisa diangkat, masuk, nanti bisa buat foto bersama dengan mengambil posisi di center tengah. Baik. Baik, kami persilahkan untuk diangkat. Iya. Masuk silakan di tengah, masuk. Ibu Erna, terima kasih atas kehadirannya di hari ini. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tepuk tangan yang luar biasa, terima kasih. Mas Bu, kami persilakan kembali ke tempat bersama yang menandatangani Bapak Direktur untuk tetap tinggal di atas stage. Bu Erna juga terima kasih. Baik, matur nuwun, terima kasih. Ya, Pak Direktur untuk tetap berada di atas stage, dan berikutnya adalah penyerahan CSR benih padi 500 kg dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah program kontrak farming 2025 PT Food Station diberikan kepada Ketua Gapoktan Pak Waluyo, petani dari Mekikis. Kami persilahkan untuk bisa naik ke atas stage. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ya. Untuk meningkatkan produksi hasil panen padi, Direktur PT Food Station Cipinang Jakarta, Gunarso Karyawan, juga menyerahkan secara simbolis bantuan benih padi kepada kelompok tani di Kabupaten Kediri. Ya, tentunya Kabupaten Kediri per tahun memiliki surplus beras sekitar 79.000, hampir 80.000 ton per tahun. Nah, tentunya ini di saat nanti harga gabah atau harga padi, walaupun hari ini pemerintah pusat sudah menentukan harga gabah di 6.500, tapi begitu beras nanti ini panen harganya
tidak stabil, harapan kami teman-teman petani tetap diserap oleh Food Station Cipinang. Jadi sekarang tuntutannya kita kembalikan ke teman-teman petani untuk bisa meningkatkan produksi panennya. Supaya apa? Supaya kesejahteraan mereka bisa meningkat, dan tentunya kerjasama ini Food Station Cipinang pun juga terbantukan karena mereka punya kebutuhan per bulan itu 82.000 ton. Sedangkan Jakarta hari ini tidak bisa mencukupi itu. Maka harus bekerja sama dengan sentra-sentra lumbung-lumbung pangan yang ada di Jawa Timur, khususnya hari ini adalah Kediri. Yang pertama, saya sebagai Bupati Kediri mewakili pemerintah Kabupaten Kediri dan mewakili teman-teman petani menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Food Station Cipinang. Yang kedua, semoga kerjasama ini memberikan barokah manfaat bagi teman-teman petani dan Food Station Cipinang dan tentunya pemerintah Kabupaten Kediri. Untuk Nanti ada beberapa sektor lagi yang kita akan kerjasama. Untuk meningkatkan kualitas beras sendiri, Mas? Gimana? Blok juga tetap kan? Oh ya tetap. Untuk meningkatkan kualitas beras sendiri, Mas? Untuk meningkatkan kualitas beras, tadi sudah ada beberapa hal yang kita diskusikan dengan teman-teman Food Station Cipinang. Nanti kurang lebih kita tidak menutup kemungkinan kita akan buat tempat penggilingan gabah di Kabupaten Kediri. Karena hari ini mitranya Food Station Cipinang itu adalah Kabupaten Ngawi. Nah, kenapa kalau bisa bermitra dengan Kabupaten Kediri, kenapa tidak? Kan begitu. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi teman-teman barangkali sudah tahu bahwa hari ini Jakarta adalah bukan daerah produsen. Kami sangat membutuhkan sekali untuk ketahanan pangan Jakarta, sehingga kami harus berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai daerah melalui kerjasama antar daerah yang memang memiliki potensi-potensi pangan. Hari ini di Kediri kami tahu bahwa Kediri adalah salah satu produsen padi beras di Jawa Timur. Nah, nanti dengan Kediri kami akan kerjasama seluas 500 hektar, kami bina dan seluruh panennya pasti akan kami beli. Nah, terkait dengan harga tentu kami pasti memberikan harga terbaik untuk masyarakat petani di Kediri. Dan selanjutnya tentu kami berharap nanti ini adalah sebagai titik awal untuk kolaborasi kerjasama dengan Kabupaten Kediri dan petaninya, sehingga kami berharap nanti ada kepastian buat petani. Kepastian apa? Kepastian pasar dan kepastian harga, sehingga mereka nanti akan termotivasi untuk melakukan tanam. Dan kami sendiri di Jakarta tentu akan terbantu. Kebutuhan beras kami di Jakarta sangat besar, sehingga kami harus wajib bekerja sama. Salah satunya hari ini adalah dengan Kediri. Selain padi, apa yang dibidik di Kabupaten Kediri? Ya, kami sudah diskusi dengan teman-teman di jajaran Kabupaten Kediri, dengan Pak Asisten, dengan Kepala Dinas Pertanian atau Ketahanan Pangan. Ada banyak potensi yang kemarin kami diskusikan, antara lain adalah hortikultur, yaitu cabai, baik itu cabai rawit maupun cabai keriting. Kemudian ternyata Kediri juga punya produk buah segar, namanya nanas. Nah, ini nanti produk nanas khususnya coba akan kami bantu untuk memasarkannya, baik itu secara nasional maupun internasional. Yang jelas hari ini fokusnya yang kami bangun di awal adalah untuk padi dan beras. Tapi apakah ini nanti berkelanjutan ataukah hanya harus berkelanjutan? Enggak, harus berkelanjutan. Jadi kalau tahun ini misalnya 500 hektar, tahun depan harus naik. Tambah lagi? Iya, entah 700 hektar, entah 800 hektar. Yang jelas ini harus progres, harus terus meningkat. Sehingga Kediri menjadi salah satu mitra kerjasama antar daerah kami di Jakarta sebagai penyumbang produk pangan, khususnya padi atau beras kepada kami.
Waluyo, Ketua Gapoktan Manunggal Sejahtera, penerima bantuan CSR di PT Food Station Cipinang, Jakarta atau Perseroda sebanyak 500 kg benih padi, mengaku senang bisa menjual hasil panen padi yang sesuai dengan harapan petani. Ia berharap kerjasama ini menjadi semangat petani untuk meningkatkan kualitas hasil panen padinya. Ya, alhamdulillah kita merasa bangga karena kita ada peluang untuk bisa menjual hasil panen dari petani dan ketentuan harga yang mungkin sesuai yang diharapkan oleh petani. Sudah sesuai dengan harapan ya? Selama ini petani alhamdulillah kemarin untuk panen musim penghujan ini di Gapoktan kita atau di kelompok tani kita sudah kurang dari 250 ton yang sudah kita kirim ke sini dengan harga HPP, alhamdulillah. Nah, ini tadi PR dari Pak Bupati ini kan untuk meningkatkan hasil tanian ini bagaimana Pak? Dengan tanggapannya bagaimana? Untuk mencapai siap targetnya. Ya insya Allah kita siap atau nggak siap kita harus siap karena kalau untuk meningkatkan produksi itu kewajiban petani. Karena kalau ada peningkatan produksi petani kita kan jelas ada dalam artian rezekinya bertambah dan mungkin petani akan lebih layak dan mungkin lebih sejahtera dengan peningkatan produksi. Karena harapan kita petani kan harus ada kewajiban untuk meningkatkan produksi. Hari ini padinya jenis apa ini Pak tadi? Ini tadi bantuan yang kita dapat itu Impari 42. Impari 42. Gerakan tanam padi serentak bersama Presiden Republik Indonesia diakhiri dengan mengikuti arahan Presiden Prabowo melalui Zoom meeting. Sekarang saja kita sudah bisa bantu negara lain. Kita bantu tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Dari segi kemanusiaan kita bantu dan ini sesuatu yang membanggakan bagi saya. Saya akan bekerja keras. Semua kekayaan rakyat, kekayaan milik bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai informasi, tak hanya komoditas padi saja, rencananya PT Food Station Cipinang, Jakarta juga akan menjalin kerjasama dengan beberapa komoditas lainnya, seperti cabai dan buah nanas di Kabupaten Kediri. Tim Liputan, Doho TV.